Wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian untuk Magister Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai research design dan prinsipal. Oke, apa yang saya perlu ketahui? Tentunya definisi ya. Poin pertama yang harus kita ketahui adalah definisi. Nah, untuk mendefinisikan apa itu perancangan penelitian, kita bisa memanfaatkan kata-kata yang sinonim, ya. Antara lain di sini sudah kita kumpulkan ya. Ada framework, kemudian ada metode, ada teknik investigatif, ada pendekatan, ada mode inquiry, ada alat ya, ada testing, ada perencanaan, ada survei, ada skema, ada project ya, ada outline, ada bentuk, ada tujuan, ada draft, ada blueprint, ada bingkai, frame, dan ada vision. Nah, dari sini kita bisa nyatakan beberapa definisi. Oke. Pertama, mengacu kepada suatu rancangan ya, yang dilakukan oleh peneliti dalam menentukan metode, teknik, model, rangka yang tepat pada suatu subjek masalah. Sehingga tingkat kesuksesannya menjadi tinggi dan resiko menjadi lebih kecil. Kemudian bisa juga menjelaskan tipe atau jenis penelitian yang akan dilakukan beserta alat dan instrumen yang valid ya dan terpercaya untuk digunakan pada setiap fase penelitian bermula pada proses review, koleksi data, analisa data, dan interpretasi data. Nah, ini disebutkan ya minimal fase-fase yang harus ada dalam penelitian ya. Lebih boleh gitu, tetapi kurang tidak boleh. Jadi penelitian itu harus memiliki review ya, proses review di dalamnya dengan metode tertentu. Koleksi data juga harus ada dengan metode tertentu. Analisa data juga harus ada ya dengan metode tertentu, dan interpretasi data juga harus ada dengan metode tertentu. Kemudian bisa juga menggambarkan rencana ya, struktur, strategi penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa sehingga memperoleh kepastian untuk mencari pertanyaan dan pengendalian perbedaan. Oke, merujuk kepada pengaturan kondisi untuk mengumpulkan dan menganalisis data melalui cara dan tujuan ya yang berkaitan erat dengan budget dan prosedur dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dengan menyajikan dasar logis pengambilan keputusan. Jadi di situ ada rujukan kondisi-kondisi tertentu ya terkait dengan perencanaan, budget dan sebagainya yang dengannya itu kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dan mempengaruhi penelitian. Nah, research design terkait dengan hal tersebut. Kemudian kalau kita mau ngebahas tentang research principle, ini beberapa istilah-istilah yang serupa ya, antara lain rule, precept, ya, doktrin, kepercayaan, aliran, ya, aksiom, rasional, ya, terus kemudian dogma, maxim, standar, ya, creed, rectitude, ideals, credo, konsep, postulat, ya, teorema, keystone, conviction, ya. Nah, dari sini sama seperti sebelumnya kita bisa coba definisikan ya berdasarkan sinonim-sinonim ya. Kata-kata yang mirip tadi ya. Pertama, prinsip itu adalah memandu ya sebagai panduan dalam proses praktek-praktek yang kita lakukan ya terkait dengan penelitian, terus dengan kode etik yang kita sepakati secara bersama untuk kepentingan bersama, juga berdasarkan tanggung jawab dan saling menghargai. Atau bisa juga untuk menuntun, ya ini menuntun kepada prosedur dan langkah-langkah yang bersifat informal dan diketahui berdasar dalam lingkungan penelitian akademis agar memastikan dan mempertahankan kualitas tinggi dari pelaksanaan penelitian. Oke.
Yang berikutnya adalah menekankan kepada persetujuan ya pelaku penelitian dalam meminimalkan resiko kerugian peserta dengan memberikan hak mengundurkan diri, melindungi anonimitas dan kerahasiaan pemberi data, dan juga menghindari praktek penipuan. Nah, jadi ini terkait dengan etika ya, etika yang harus dimiliki oleh seorang peneliti supaya penelitiannya tersebut tidak ada paksaan ya, sehingga tentunya nanti jadi bias cenderung kepada hasil tertentu. Juga ada usaha untuk melindungi anonimitas, ya bisa jadi ada interest ya dalam penelitian tersebut terkait dengan hal-hal politik, hal-hal ekonomi dan sebagainya, dan tentunya kita harus merahasiakannya ya, dan juga tentunya tidak ada penipuan ya demi keuntungan material misalnya ataupun popularitas dan sebagainya ya, sehingga kita bisa mendukung ataupun mengarahkan ya penelitian kita ke sesuatu yang tentunya cenderung tidak baik ya atau menipu publik dan juga akademik. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang biasa selalu kita ajukan ya. Kenapa? Dan ini juga sebenarnya bagian dari cara untuk membuat penelitian ya, di mana kita harus bisa menyatakan kepentingannya. Oke, dan kali ini di bab ini kita sekali lagi bertanya, kenapa penting? Pertama, tentu dapat menghasilkan ya jenis studi yang disukai oleh peneliti dengan kesimpulan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi ada keselarasan di sini. Terus yang kemudian untuk mengurangi ya ketidakakuratan data yang akan dihasilkan dengan pemahaman yang menyeluruh akan objek dan lingkungan penelitian. Nah, sehingga di sini kita perlu menentukan ya teknik, metode, fase ya, aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya, paradigma yang kita gunakan, sehingga kalau dia sudah pas ya atau mengarah ke arah yang tepat, maka keakuratan data juga bisa kita dapatkan. Terus kemudian memungkinkan peneliti mendapatkan efisiensi. Ya, ini juga kita cari ya. Jadi bukan hanya sekedar dapat jawaban, tapi juga ada efisiensi yang keandalannya optimal sehingga perencanaan menjadi lebih teratur dan rapi. Juga dapat mengurangi pemborosan waktu ya, ketidakpastian, kebingungan, dan juga kesembronoan praktis yang terkait dengan masalah penelitian apapun. Dan yang terakhir adalah dapat membantu memahami suatu perilaku pengguna atau pelanggan, pola yang berubah, makna yang tersembunyi, pengaruh kultur, definisi konteks,